Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Merebut kehidupan kuarter. Bangkit berdiri, dia melihat sekeliling, dan menemukan bahwa semua energi celaka telah mundur, dan tidak ada aura hantu iblis apapun. Dia telah membersihkan energi vital pegunungan Black Chorus sekarang, tidak ada tanda-tanda gerombolan zombie apapun. Yan Haven aman. Sayangnya, bahkan tidak menjadi Levisazer Quarter akan cukup untuk berurusan dengan putra mahkota. Saya perlu lebih maju, menjadi lebih kuat. Mungkin saat aku di Septenary Levisazing aku bisa mengalahkan legendari. Saya kira waktunya telah tiba untuk memasuki dimensi Heaven Chorus dan mencari mata air kekuatan hidup. Atau mungkin aku bisa menemukan lebih banyak lagi hantu iblis. Sekarang dia menyadari betapa bermanfaatnya hantu iblis itu, dia benar-benar menganggap mereka agak menawan, dan berharap dia bisa menemukan beberapa versi yang lebih kuat untuk dipancing ke dalam jebakan. Aku bisa merasakan putaran dan distorsi dimensi lain di depan. Sudah, daerah itu mulai terisi dengan energi yang lebih buruk, dan dia bisa merasakan sumbernya. Jelas, itu adalah jalan menuju dimensi Heaven Chorus. Sekarang dia bahkan lebih kuat dari sebelumnya, menemukan objek pencariannya menjadi lebih mudah. Sesaat kemudian, energi dan distorsi celaka tiba-tiba tumbuh jauh lebih intens. WHIZZZ. Fluktuasi dimensi tiba-tiba meletus dengan keganasan yang menggigit. Armor pelat Dewa Neraka berwarna platinumnya muncul sebagai tanggapan lagi pula. Aliran energi mematikan ini pasti bisa mengurangi Levisazer yang kuat sekalipun. Di kedalaman aliran energi yang menyedihkan, Yangki bisa melihat sesuatu seperti mata besar, berkedip-kedip masuk dan keluar dari keberadaan. Mata inilah yang merupakan sumber dari semua energi celaka di pegunungan Black Chorus. Mata iblis mematikan, Yangki bergumam kaget. Bahkan dia sadar bahwa, jika seseorang mengolah seni iblis ke tingkat tertentu, mereka bisa menciptakan mata iblis maut. Mereka adalah ekspresi pamungkas dao kematian, dan setiap makhluk yang mereka pandang pasti akan mati. Hanya monster dongeng di level Great Sage yang mungkin bisa menciptakannya. Dan sekarang, ada mata iblis maut tepat di depannya, menyemburkan energi iblis, menempatkannya tepat di ambang menemui akhir yang tragis. Dia tidak berani melakukan sesuatu yang gegabah, jadi dia hanya mengamatinya sebentar. Saat itulah dia menyadari bahwa itu bukanlah mata iblis sejati, melainkan sebuah lorong yang menyerupai mata. Itu jelas telah dibuat agar terlihat seperti mata iblis maut, tetapi benar-benar merupakan jalan menuju dimensi alternatif, makhluk itu, dimensi Heaven Chorus. Sayangnya, dia tidak yakin aman untuk benar-benar memasukinya. Lagi pula, dia tidak sepenuhnya memahami dimensi alternatif dan jalan masuk dan keluarnya. Jika dia masuk, sangat mungkin dia tidak akan pernah bisa keluar. Dia belum menjadi legendaris, dan karena itu, tidak memiliki pemahaman yang diperlukan tentang hukum magis ruang waktu. Setelah beberapa saat berpikir, Sagevire Platinum di sekelilingnya berdesir dan berubah menjadi bentuk humanoid yang melangkah maju dan memasuki lorong. Itu adalah energi sejati manusia, dicap dengan penguncian jiwa 1000 km. Jika energi sejati humanoid itu bisa memasuki dimensi dan kemudian kembali dengan selamat, maka itu akan menunjukkan bahwa dia bisa melakukan hal yang sama. Selain itu, dia juga bisa menilai apa yang ada di sisi lain pada saat yang bersamaan. Energi sejati humanoidnya menghilang ke lorong, lalu muncul kembali di dunia kesuraman tanpa akhir, penuh dengan energi iblis dan kehendak iblis. Suara mendesing. Dia mengarahkan energi sejati humanoidnya untuk kembali, yang langsung dilakukannya. Pada saat itu, ekspresi serius muncul di wajahnya. Pemandangan dunia yang gelap dan suram itu sangat kontras dengan dunia minor kosem yang cerah dan cerah. Bukan saja dia tidak bisa melihat ke kedalaman sebenarnya dari tempat itu, tapi dia juga bisa merasakan keinginan iblis yang kuat yang berjaga di mana lorong itu terbuka. Jelas, ada semacam iblis-iblis menunggu di sana. Tempat ini tampak lebih berbahaya daripada gua Black Flutwim. Baiklah, baiklah. Aku hanya perlu masuk dengan rencana. Mari kita lihat seperti apa naga tersembunyi dan harimau berjongkok di tempat ini. Tidak mungkin sebuah jalan kecil menuju dimensi lain akan dijaga oleh seorang legendaris, kan? Bahkan para penjaga di dunia minor kosem hanyalah raksasa di level Levisazing. Dia duduk selama beberapa menit untuk berpikir dan merencanakan. Butuh beberapa waktu, tetapi dia akhirnya membuat rencana yang dia yakini. Dengan itu, dia melangkah maju dan menghilang ke dalam apa yang disebut mata iblis maut. Dia merasakan getaran melewatinya,
dan kemudian dia merasakan tanah yang kokoh di bawah kakinya. Dia berada di dunia lain, tempat yang penuh dengan aura jahat dan energi buruk yang intens. Dia melihat dataran luas yang terbentang ke segala arah, tanah kosong yang dipenuhi batu-batu besar, tanah, dan rawa-rawa. Namun, alih-alih tanah yang gelap, semuanya berwarna darah. Air rawa adalah darah itu sendiri, dan ada tulang yang terlihat di dalamnya. Kadang-kadang, gelembung akan naik ke permukaan darah, yang kemudian akan meletus, melepaskan api hijau yang tidak lain adalah api hantu. Kadang-kadang, Ghostfire akan mengambil bentuk wajah humanoid, yang kemudian akan berubah menjadi hantu iblis penuh. Yang mengejutkan, monster dilahirkan di sini kiri dan kanan. Jadi, rawa-rawa darah ini adalah tempat monster dilahirkan. Dimensi alternatif ini sangat misterius. Saya pasti tidak bisa masuk terlalu dalam. Saya hanya akan tinggal di dekat pintu masuk dan mencari petunjuk tentang mata air kekuatan kehidupan. Sayang sekali informasi tentang tempat ini dikontrol ketat di institut. Anda bahkan tidak bisa mendapatkannya dengan banyak poin prestasi. Dia melihat ke rawa-rawa dan monster-monster yang lahir dari dalam gelembung-gelembung yang bermunculan. Kemudian dia menatap ke kejauhan yang berkabut, dan bertanya-tanya apa yang ada di kedalaman sebenarnya dari tempat ini. Dimensi Heaven Shores cukup terkenal sebagai tempat bahaya yang luar biasa. Institut Demi Immortal telah menyelidikinya secara menyeluruh, tetapi rahasianya terikat bersama dengan mata air kekuatan kehidupan itu sendiri, dan dijaga ketat. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Hampir segera setelah Yang Qi muncul dari lorong dimensional, banyak hantu iblis di daerah itu tampaknya bisa merasakan darahnya, dan tertarik padanya seperti ngengat ke api. Vortex neraka, wadah Sagevire, Yang Qi tidak menahan sama sekali, memanggil pusaran energi sejati yang menyedot iblis hantu dan mengubahnya menjadi intisari kekuatan hidup. Sayangnya, hantu-hantu iblis ini sangat lemah sehingga mereka tidak banyak membantunya dalam hal mendorongnya ke arah terobosan. Dia membutuhkan hantu iblis di level Leviathan, dengan tubuh roh. Hanya mereka yang akan membantunya maju ke tingkat pencerahan yang lebih tinggi. Saat dia mulai melakukan perjalanan melalui rawa-rawa darah, dia membasmi setiap hantu iblis yang dia temukan, dan menyerapnya. Mempertimbangkan dia mengembangkan kekuatan God Mammoth penghancur neraka, dimensi Heaven Shores ini lebih baik baginya daripada pembentukan energinya dari Daur Raja atau energi abadi 9 Yang. Adapun lautan energinya, mengingat dia menarik puluhan ribu hantu iblis ke dalamnya, itu benar-benar menjadi seperti neraka. Sagevire Platinum yang terus menyala benar-benar neraka bagi hantu, menyebabkan mereka menjerit dan melolong saat mereka berjuang dengan sia-sia untuk melarikan diri. Sagevire-nya bahkan menyebabkan darah rawa-rawa di dekatnya membeku dan mengering. Setelah beberapa saat membuat malapetaka pada musuh yang lebih rendah, dia tiba-tiba mendengar teriakan marah saat hantu iblis besar mengangkat kepalanya di kejauhan. Itu memiliki tubuh roh, tetapi bukan tipe yang terbuat dari api hijau zamrud. Sebaliknya, api yang membuatnya berwarna merah seperti darah. Dalam sekejap mata, benda raksasa itu menyusut hingga menyerupai pria dengan kulit seperti perkamen. Menatap Yang Qi, dia berkata, "Dari mana asalmu? Kultivator Anda punya nyali nyata untuk menyerang dimensi Heaven Shores dan membantai setan hantu. Apakah kamu tidak khawatir akan ditangkap dan dikorbankan?" Yang Qi menatap hantu iblis berwarna darah itu dan berkata, "Dan kamu?" "Raja Iblis Mayat Darah dari Kerajaan Heaven Shores," jawab makhluk itu. Dia menatap Yang Qi dari dekat, lalu melirik ke arah yang disebut mata iblis maut di kejauhan. "Aku sudah bosan menjaga mata iblis maut ke pegunungan Black Shores selama beberapa ratus tahun terakhir. Siapa yang mengira bahwa seseorang akan datang dengan cara ini? Biasanya orang datang dari pegunungan Finkors, yang berbatasan dengan Institut Demi Immortal. Monster di sana mendapatkan lebih dari cukup darah segar dan daging segar. Sepertinya saya beruntung hari ini." Dari cara Raja Iblis Mayat Darah ini memandangnya, sepertinya dia sedang bersiap-siap untuk pesta. Tiba-tiba, dia menyerang, memanggil cambuk panjang berwarna darah yang dia pukulkan ke Yang Qi. Ini adalah seni energi iblis darah yang pernah dilihat Yang Qi sebelumnya, Godwhip Blood Shadow. Seni energi tipe darah semuanya berasal dari kanon kelas kekaisaran, Sutra Iblis Kaisar Darah. Para ahli dari perampok vampir telah menggunakan Blood Shadow Godwhip, meskipun versi mereka tidak terlalu kuat. Sebaliknya, Raja Iblis Mayat Darah ini menggunakan versi yang sangat kuat. Cambuk berwarna darah itu seperti naga merah yang dikelilingi oleh lautan darah yang mengamuk. Jelas, lawan ini jauh lebih kuat daripada hantu iblis sebelumnya. Dia sepertinya sekuat Septenary Leviathan dari Demi Immortal Institute, salah satu siswa konklav yang kuat.
Itu masuk akal, hanya penjaga yang sangat kuat yang akan ditempatkan di sini untuk mencegah para ahli memasuki dimensi Heaven Chores. Dihancurkan. Yang Qi menggeram, menusuk dengan tombaknya yang menyala. Pada saat yang sama, dia menggunakan White Corona Pierces the Sun untuk menyerang kepala Raja Iblis Mayat Darah. Namun, Raja Iblis Mayat Darah bukanlah musuh yang mudah, dia tampak gesit, dan sangat kuat, membuatnya sulit untuk dipukul. Darah membasahi dunia manusia, katanya, terkejut dengan penampilan Yang Qi. Bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang Quaternary Leviathan, yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan level Septenary Leviathan. Tidak peduli seni energi tipe darah apa yang digunakan Raja Blood Course Devil, tampaknya tombak platinum Yang Qi dapat mengalahkannya dengan mudah. Tombak itu membantai semua yang menghalangi jalannya, menebas semua bentuk kejahatan, dan dengan mudah menghilangkan energi sejati Raja Blood Course Devil. Tiba-tiba, seberkas cahaya jahat berwarna darah melesat keluar dari dahi Raja Iblis Mayat Darah, naik ke langit, di mana ia kemudian meledak. Rawa darah di sekitarnya mulai mendidih dan naik, menciptakan bola darah besar yang mengelilingi Yang Qi. 9 Dewa Darah Laut Darah Tanpa Batas. Raja Blood Course Devil tiba-tiba terbelah menjadi 9 versi terpisah dari dirinya yang melesat ke 9 lokasi tertentu di seluruh lingkungan darah. Melepaskan berbagai tanda tangan, mereka menyebabkan bola darah kemudian terbakar. Itu adalah formasi mantra besar yang memanfaatkan kekuatan rawa darah di daerah itu untuk menjebak seseorang, dan juga memperkuat orang yang mengendalikan formasi. Yang Qi sudah bisa merasakan tekanan besar yang membebani dirinya. Untung saya meluangkan waktu untuk menyalakan sebelum masuk. Jika saya datang ke sini sebagai Leviathan Tertier, pembentukan darah ini akan sangat sulit untuk ditangani. Api darah yang menjulang tinggi yang menimpanya sudah mendorong Sagevire-nya ke batas. Jelas, dia harus sangat berhati-hati, kalau tidak dia akan mati dan dimakamkan di tempat ini. Tentu saja, apa yang dia lakukan sebenarnya sangat menakutkan. Jika tersiar kabar ke Demi Immortal Institute, itu akan menyebabkan kegemparan besar-besaran. Dimensi Heaven Chores adalah area terlarang sejauh menyangkut Demi Immortal Institute, dan umumnya hanya dimasuki oleh tim siswa konklav. Bahkan siswa elit tidak diizinkan masuk. Itu terlalu berbahaya bagi mereka. Adapun siswa konklav, mereka ahli dalam penggunaan berbagai formasi pertempuran, dan dengan demikian memenuhi syarat untuk membunuh iblis dan iblis di tempat ini, dan mengambil bahan berharga dari surga dan bumi yang ada di sini. Namun, terlepas dari itu, inilah Yang Qi, seorang siswa elit, melawan Raja Iblis Mayat Darah. Itu benar-benar ajaib. Jika Raja Iblis Mayat Darah ini entah bagaimana melarikan diri ke benua kaya subur, itu akan menjadi bencana dengan proporsi yang monumental. Legendaris akan dikirim untuk mengalahkannya. Namun, Yang Qi melawannya sendirian. Jika Rektor Institut mengetahui masalah ini, dia pasti akan meluncurkan penyelidikan. Tapi Yang Qi masih tetap rendah hati. Dia tidak memiliki keinginan untuk menjadi terkenal, tetapi lebih suka melakukan hal-hal menakjubkan secara rahasia. Di sana dia melayang di tengah nyala api darah yang menyilaukan, menahan kekuatannya, seperti seekor naga yang telah tidur terlalu lama dan menjadi seekor loah. Dia sedang menunggu, membangun energinya untuk melepaskan serangan yang menghancurkan dengan cara dao serangan cepat. Tertawa dengan gila, Raja Iblis Mayat Darah berkata, "Baiklah, brengsek. Aku harus mengakui bahwa kamu kuat. Kamu benar-benar memaksaku untuk menggunakan darahku membasahi dunia manusia. Api neraka darah dalam formasi itu akan benar-benar memunculkan rasa di tulangmu. Yang harus saya lakukan sekarang adalah menunggu Anda selesai meleleh." Dengan itu, Raja Iblis Mayat Darah mendorong formasi lebih keras, mencoba mengalahkan Yang Qi secepat mungkin. Sekarang kesempatanku. Dalam sekejap mata, Yang Qi melepaskan energi yang dia tahan, menyebabkan dia meledak dengan platinum, cahaya suci. Api Sagevire menari-nari di sekelilingnya, tidak dengan elegan, tetapi dengan keganasan yang ganas. WHIZZZ. Aliran cahaya putih melesat ke arah api darah, membelah 9 proyeksi Raja Iblis Mayat Darah menjadi 2. Seni energi apa itu semburnya, tercengang dan ketakutan. Sagevire Platinum itu sepertinya hampir menebas tubuh rohnya, menyebabkan jiwanya berdenyut dengan rasa sakit yang hebat. Pengusiran Iblis Darah. Energi vital berlipat ganda. Proyeksinya kembali bersamaan, berkedip-kedip dengan cahaya berwarna darah saat mereka melawan balik api platinum. Namun, tidak mungkin Yang Qi membiarkannya mengambil inisiatif. Mengaburkan gerakan, dia tiba-tiba muncul di atas Raja Blood Course Devil, di mana dia melepaskan kekuatan 72 Mega Mammoth kuno. Energi sejatinya terbentuk menjadi Hellfire Crucible, yang jatuh ke bawah, hidup dengan Sagevire yang tak terhindarkan.
Kamu ingin menggunakan api darah untuk membunuhku, sayangnya untukmu. Aku tidak takut dengan seni iblis. Seni energi yang saya kembangkan adalah kutukan dari semua iblis jahat. Dan sekarang, saya akan memberi Anda kesempatan untuk melihat seperti apa sebenarnya. Itu datang dari surga, dan mewakili kemuliaan legiun para dewa, dengan Sagefire yang dapat memurnikan apa saja dan segalanya. Dia tidak menahan apapun saat dia melambaikan tangannya untuk memanggil Sagefire yang menyala-nyala, yang menyapu area yang bahkan lebih besar dari formasi mantra api darah. Raja Blood Course Devil terperangkap di tengahnya, dan bahkan sebelum dia bisa melepaskan serangan berikutnya, suara mendesis bisa terdengar saat seni energi tipe darahnya dikalahkan oleh serangan itu. Itu hampir seperti tikus yang menghadapi kucing, tanpa harapan apapun untuk menjadi yang teratas. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Raja Iblis Mayat Darah berteriak dengan marah. Kamu hanya Leviathan Quarter. Aku Raja Iblis Mayat Darah. Saya sudah terkenal selama ratusan tahun. Namaku saja sudah cukup untuk membuat benua kaya subur gemetar ketakutan. Siapa sebenarnya kamu? Tidak masalah siapa saya. Anda hanya perlu tahu bahwa saya adalah kutukan dari keberadaan Anda. Kalian semua monster berharap mendapat kesempatan untuk mengganggu umat manusia dan melakukan kejahatan yang paling mengerikan. Jadi aku akan menebangmu sebanyak yang aku bisa. Jari-jari yang saling bertautan dalam tanda mantra. Pada saat itu Sagefire Platinumnya bergejolak, memperlihatkan naga biru, harimau putih, burung merah terang, kura-kura hitam, kilin, istana berkilauan, pohon api, rumput perak, yang semuanya tampak berdenyut dengan kekuatan dari surga Legiun Dewa. Tentu saja, itu bukan tanah murni yang sebenarnya dari surga Legiun Dewa, melainkan hanya ekspresi darinya. Namun, itu membuat Sagefire-nya lebih intens, dan saat membakar Raja Iblis Mayat Darah, Yangki bisa merasakan dirinya mendapat manfaat. Energi sejatinya mengalir melalui dirinya seperti sungai, menyebabkan api membakar energi buruk di sekitarnya. Mayat di dekatnya berubah menjadi abu, darah rawa mengering, dan tanah mulai meleleh menjadi lava. Semuanya benar-benar sedang dimurnikan. Bagian dari dimensi Heaven Chorus ini, kerajaan hantu iblis yang sebenarnya, untuk sementara menjadi surga. Surga milik Yangki. Gemetar dengan upaya itu, Raja Blood Course Devil melakukan upaya lain untuk membebaskan diri. Kaisar Darah datang. Aku memerintah kosmos. Sesosok muncul mengenakan jubah berwarna darah, dengan mahkota merah darah di kepalanya. Bersamaan dengan itu, lautan darah yang mengamuk muncul di sekelilingnya. Yangki tahu bahwa pertempuran telah mencapai klimaks. Raja Iblis Mayat Darah menggunakan seni energi pamungkas Sutra Iblis Kaisar Darah, memanggil Kaisar Darah dari dunia bawah untuk serangan ledakan terakhir. Detonasi darah. Petir darah. Massa darah terbentuk menjadi sambaran petir yang menghantam Sagefire Platinum dan Hellfire Crucible. Secara bersamaan, Kaisar Darah melambaikan tangannya, menyebabkan cahaya berwarna darah mengalir keluar, dipenuhi dengan kutukan hantu dan ratapan para dewa. Cermin Sagefire. Yangki menggonggong, menyebabkan cermin terbentuk di depannya, terbentuk dari api platinum murni. Adapun cahaya berwarna darah, itu menabrak cermin, dan kemudian memantul kembali. Itu adalah aspek lain dari kekuatan God Mammoth penghancur neraka. Sekarang dia berada di Quaternary Leviathan, Yangki bahkan lebih akrab dengan variasi teknik yang tak terbatas. Meskipun Lightning of Blood mengguncang Sagefire Platinum, itu tidak bisa menembus Hellfire Crucible. Dengan Yangki menjaga wadah tertutup rapat, tidak peduli apa yang dilakukan Raja Blood Course Devil, dia tidak mampu mengguncang energi sejati Yangki, atau kepercayaan dirinya. Proses itu berlanjut selama 8 jam, hingga energi sejati Raja Blood Course Devil akhirnya mulai habis, dan dia mulai melemah secara kasat mata. Dia sekarang seperti ikan di talenan, hanya menunggu akhir untuk datang. Di saat seperti ini, Yangki tidak berniat menahan diri. Pecah api neraka, dia berteriak, lelehkan darah untuk mengusir iblis. Basmi semua iblis jahat, membangun surga murni. Dengan neraka yang kosong, legiun para dewa tidak akan pernah bisa dibenarkan. WHIZZZ. Kekuatan mengalir ke dalam Hellfire Crucible, dan King Blood Course Devil berteriak saat dia perlahan meleleh menjadi gumpalan darah dan energi vital. Simbol magis melintas di seluruh gumpalan, yang tampaknya ada di antara keadaan cair dan padat. Wow, itu akan menjadi intisari kekuatan hidup yang kuat. Bahkan, saya pikir itu mungkin memungkinkan saya untuk merebut hidup untuk kelima kalinya. Raja Iblis Mayat Darah pasti pantas menjadi Raja Iblis di dimensi alternatif yaitu dimensi surgawi. Ada banyak zona bahaya di benua kaya subur, berbagai dimensi alternatif, beberapa kecil, beberapa besar. Banyak berisi harta yang sangat besar. Ada beberapa yang tidak memiliki jalan masuk atau keluar,
dan hanya bisa ditemukan oleh legendaris. Itu yang bisa dilalui oleh seniman energi tingkat rendah berisi pintu masuk permanen yang hampir selalu dijaga oleh monster dan iblis yang kuat. Dimensi Heaven Chords termasuk di antara yang terakhir. Kebanyakan ahli fokus untuk membunuh monster terlebih dahulu sebelum mereka mencari harta karun. Bagaimanapun, tubuh roh itu sendiri adalah harta karun, dan bisa diubah menjadi pil obat atau benda ajaib. Raja Blood Course Devil sekuat Leviathan Septenary, namun, belum mampu bertahan melawan Yang Qi. Bagaimanapun, Yang Qi mengembangkan teknik yang merupakan kutukan bagi semua jenis seni energi jahat dan celaka. Jika Yang Qi telah menghadapi seorang praktisi seni energi ortodoks, seseorang di Septenary Leviathan, paling-paling dia akan mampu bertarung sampai mati dengan cara yang pahit, dengan hanya sedikit harapan untuk menjadi yang teratas, atau bahkan melarikan diri. Tapi saat melawan iblis jahat seperti ini, dia sebenarnya jauh lebih kuat. Dalam kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka, aspek penghancur neraka mengatakan semuanya. Sekarang, ke lautan energiku, kamu pergi. Tentu saja, Raja Iblis Mayat Darah masih berjuang, seperti pepatah lama kelabang tidak berhenti menggeliat bahkan setelah diinjak. Saat Yang Qi bersiap untuk melemparkannya ke dalam Hellfire Crucible, seberkas cahaya terang melesat dari dalam dimensi Heaven Chords. Kemudian, gemuruh yang kuat seperti guntur bisa terdengar, diikuti oleh seberkas cahaya seperti kilat. Itu adalah energi pedang yang berderak seperti guntur. Itu sangat besar, dan membelah langit seperti naga putih saat langsung menuju Yang Qi. Apa itu energi pedang yang begitu kuat? Saya belum pernah menemukan yang sekuat ini sebelumnya. Sadar sepenuhnya bahwa dia tidak bisa melawan sesuatu seperti ini, dia menembak jatuh, berputar-putar di udara untuk membanting ke tanah dan menggali jauh di bawah permukaan. Bumi adalah rawa-rawa berdarah, jadi begitu dia memasukinya, energi celaka yang kuat mulai menggerogoti dirinya. Namun, dia tidak takut. Seperti seekor loah, dia menggali ke bawah dan kemudian menghilang tanpa jejak. Ketika sinar besar energi pedang seperti kilat menghantam tanah, darah di rawa-rawa menguap, dan tanah bergetar saat energi buruk di dalamnya dimusnahkan. Gelombang kejut besar-besaran meluncur, dan pada saat debu mengendap, satu-satunya yang tertinggal adalah kawah besar. Meskipun tanahnya masih berwarna merah darah, tidak ada satupun makhluk bergerak yang terlihat di daerah itu. Satu serangan pedang telah menghancurkan seluruh wilayah. Itu adalah jenis energi pedang yang bisa menghancurkan gunung dan mengalihkan sungai, seperti ekspresi kemarahan dari makhluk surgawi. Jelas, itu tidak berasal dari beberapa seniman energi biasa, melainkan beberapa ahli transenden. Setelah gemuruh guntur menghilang, seorang individu berpakaian putih muncul di udara di atas kawah. Dia memiliki alis panjang yang memanjang sampai ke pelipisnya, dan pedang di tangannya. Namun, pedang itu segera larut menjadi energi yang dia tarik kembali ke tubuhnya. Kulitnya seindah batu giok, dan dia memiliki sigil perak di dahinya yang tampak hampir seperti sambaran petir. Ini adalah manusia, bukan hantu iblis, dan energi pedangnya murni dan ortodoks, tipe yang dirancang untuk menaklukkan yang malang. Bahkan suaranya saja sudah cukup untuk menggoyahkan sebagian besar iblis-iblis. Siapapun itu, apakah dia menggali ke dalam tanah, apakah dia manusia, atau iblis, pria berbaju putih itu melihat ke bawah ke kawah, dan kemudian ke lorong Deathly Devil Eye. Jalan itu mengarah ke pegunungan Black Chords, daerah yang dipenuhi hantu iblis. Tidak mungkin seseorang masuk melalui lorong itu. Daerah di sekitar pegunungan Black Chords adalah pedesaan yang tandus, tanpa sekte atau organisasi besar di sana. Jadi bagaimana orang ini bisa masuk ke sini? Astaga, bahkan saat dia menggumamkan hal ini pada dirinya sendiri, pria lain mendekat, ditemani oleh seorang wanita, keduanya bergerak sangat cepat sehingga mereka meninggalkan serangkaian bayangan di belakang mereka. Ini jelas orang-orang yang disukai oleh surga, para ahli yang sempurna. Tentu saja, itu sudah diduga hanya yang terbaik dari yang terbaik yang akan datang ke dimensi Heaven Chords. Kakak Lei, kata wanita muda itu, permainan pedang Grand Thunder celap Anda benar-benar telah mencapai puncaknya. Bahkan dari jarak 500 km, Anda dapat meratakan seluruh area ini hingga rata dengan tanah. Meskipun, mengapa tepatnya Anda melepaskannya tanpa peringatan, dan kemudian menghilang? Aku bisa merasakan fluktuasi energi vital dari area ini yang mengindikasikan pertarungan sedang terjadi. Pria yang telah melepaskan energi pedang petir adalah Lei Tao. Melihat sekeliling, dia berkata, sayangnya, siapapun itu, mereka melarikan diri, sehingga mustahil untuk menentukan apakah mereka bejat atau benar. 1. Maksudmu ada orang lain di sini di kerajaan Heaven Chords?
Kata pria lainnya, tempat ini milik Institut Demi Immortal kami, dan hanya siswa konklav yang bisa datang ke sini untuk melatih kultivasi mereka dan membunuh iblis jahat. Itu fakta yang terkenal, jadi tidak mungkin orang-orang dari organisasi lain akan datang ke sini, karena mereka tidak akan membangkitkan kemarahan institut kita. Mempertimbangkan itu, saya berani mengatakan bahwa Anda mendeteksi fluktuasi pertarungan antar monster. Setelah melihat teknik pedangmu, Kakak Lei, tidak mungkin mereka menunjukkan wajah mereka sekarang. Dan jika itu adalah individu yang benar, dia tidak akan menggali ke dalam tanah. Tanah di sini adalah lumpur beracun dari daging yang membusuk yang hanya bisa ditoleransi oleh hantu iblis. Kakak Lei, misi kami telah membawa kami dari pegunungan Finkors sampai ke sini, mencari mata air kekuatan hidup untuk putra mahkota. Ayo, lanjutkan pencarian. Jika kita tidak terburu-buru, misi kita akan gagal, dan putra mahkota tidak akan bahagia. Omong-omong, Kakak Lei, wanita itu menambahkan, apakah Anda tahu mengapa putra mahkota begitu bersikeras agar kami menemukan mata air kekuatan hidup mempertimbangkan tingkat basis kultivasinya, sepertinya dia tidak membutuhkannya. Pasti untuk wanita itu, kata pria itu. Siapa namanya lagi? Yun Hailan. Sejak dia muncul, putra mahkota telah menunjukkan banyak kebaikan padanya, dan membantunya dengan cara ini dan itu. Aku ingin tahu apakah rumor yang beredar itu benar. Yah, kita semua telah mengikuti putra mahkota untuk waktu yang lama. Aku ragu dia akan jatuh cinta pada gadis nakal acak. Dia adalah dewa dari surga, dan sedang mengejar dao surgawi. Dia ada di luar hukum, dan akan segera menembus level Great Sage. Bagaimana dia bisa terganggu oleh seorang wanita? Pada titik ini, mata Lei Tao terbuka. Sepertinya kita tidak bisa mengetahui apa yang dipikirkan putra mahkota, jadi apa gunanya spekulasi acak? Pasti ada tujuan di balik semua ini, sesuatu yang berperan dalam rencana induknya. Selain itu, Yun Hailan bukan wanita biasa. Selain darah Dewa Laut yang mengalir di nadinya, dia juga memiliki beberapa aura naga. Saya bisa membuktikannya secara pribadi. Aura Dewa Naga ada di dalam dirinya, dan aku merasakannya memanggilku. Pasti ada sesuatu yang istimewa tentang dia, jadi jelas bahwa putra mahkota merawatnya untuk alasan tertentu. Aura Dewa Naga, kata wanita itu. Tidak heran putra mahkota meminta leluhur angin dan awan untuk membawanya sebagai murid. Saya pernah mendengar bahwa seni energinya telah berkembang pesat. Memiliki seseorang seperti ini tiba-tiba bergabung dengan barisan kami memberi banyak tekanan pada kami, kata pria lainnya. Kita harus terus bekerja keras pada kultivasi kita dan menembus level legendaris sesegera mungkin. Dengan itu kelompok itu terbang ke kejauhan. Begitu Yang Qi sendirian lagi, dia muncul dari rawa-rawa darah dan terbang ke udara, matanya berkedip. Jadi, itu benar-benar seseorang dari Demi Immortal Institute. Seperti yang dia ingat, ahli top dari institut akan datang ke dimensi Heaven Chorus untuk berburu iblis-iblis dan mengumpulkan inti iblis. Berdasarkan seberapa kuat ketiganya, dia cukup yakin bahwa mereka jarang terlihat siswa konklav. Kebanyakan siswa konklav adalah Queenary Levisazers atau lebih tinggi. Mereka adalah aset berharga bagi institut, para siswa ahli yang sedang dalam perjalanan untuk mencapai tingkat legendaris. Perlakuan yang mereka terima jauh melebihi yang diberikan kepada siswa elit misalnya, mereka dapat memperoleh puncak gunung pribadi di dalam Heaven Lode Mountains. Siswa konklav pada dasarnya memiliki kedudukan yang sama dengan para tetua institut. Mereka adalah yang kedua setelah orang baru yang suci, para siswa legendaris yang seperti penguasa berdaulat di institut. Adapun orang baru yang suci, putra mahkota adalah yang paling kuat di antara mereka. Awalnya, tujuan Yang Qi di dimensi Heaven Chorus adalah untuk memajukan kultivasinya, dan mencari mata air kekuatan kehidupan. Dia tidak bermaksud untuk melakukan perjalanan yang sangat dalam, jangan sampai dia tersesat. Tetapi sekarang dia menyadari bahwa ketiga siswa konklav ini adalah anggota dari Crown Prince Society, dia tiba-tiba merasakan seberkas keberanian muncul di dalam dirinya. Itu diperparah oleh fakta bahwa mereka tampaknya di sini untuk menemukan mata air kekuatan hidup untuk Yun Hailan. Ah, Yun Hailan. Ternyata Anda juga membutuhkan mata air kekuatan hidup. Yah, kurasa aku harus memastikan pasokanmu terputus. Dengan itu, dia menjadi kabur. Kadang-kadang dia akan mempercepat dengan berjalan kaki, dan kadang-kadang dia akan menjadi seberkas merah, tersembunyi di dalam rawa-rawa darah. Sepanjang waktu, dia mengikuti aura Grand Thunder Celap Swordplay. Tentu saja, Raja Iblis Mayat Darah sudah berada di lautan energinya, perlahan-lahan digerogoti oleh Hellfire Crucible. Yang Qi benar-benar menutupi auranya sendiri, dan malah melepaskan sedikit energi golongan darah dari Raja Iblis Mayat Darah.
Dengan mencampurkannya dengan beberapa energi sejati yang heterogen, itu menjadi seperti energi iblis, yang membuatnya sangat mudah untuk disembunyikan. Saat dia melanjutkan, dia bisa merasakan sumber energi iblis lainnya, beberapa di antaranya ratusan meter di bawah permukaan rawa, yang lain, bahkan lebih jauh ke bawah. Meskipun entitas seperti itu bisa merasakannya, mereka membiarkannya lewat begitu saja. Sementara itu, di dalam dirinya, energi golongan darah perlahan-lahan diubah menjadi intisari kekuatan hidup, yang ia simpan di meridian dan titik akupunturnya. Jelas, dia mulai membangun momentum dengan harapan bisa menembus Quinary Leviathan. Berapa banyak energi vital yang dimiliki Septenary Leviathan seperti Raja Blood Course Devil cukup bahwa Yang Qi merasakan satu demi satu partikel terbangun di dalam dirinya. Bahkan saat dia terbang, dia berubah dari 72 partikel menjadi 73. 74, 75, 80. Akhirnya, prosesnya melambat, meninggalkannya dengan kekuatan 81 megamamot kuno. Menghabiskan Raja Iblis Mayat Darah adalah kemenangan besar baginya. Setelah mencapai Quinary Leviathan, seseorang akan mengalami transformasi pada tingkat substruktur. Sebagai contoh, energi sejati akan menguasai titik akupuntur seseorang dan mulai membentuk objek yang mirip dengan inti iblis yang ditemukan pada iblis-iblis. Di antara mereka yang berlatih seni energi, benda-benda seperti itu disebut sebagai pelet internal. 1. Seni energi kelas Dewa Yang Qi tidak berbeda dalam hal ini. Saat energi sejatinya berhenti di titik akupunturnya, mereka mulai membentuk pelet internal. Pelet internalnya cukup ajaib, masing-masing dari mereka berkedip-kedip dengan Sagevire Platinum yang mempesona. Saat ini, sepertinya dia sedang menjalani semacam pembaptisan. Adapun Quinary Leviathan, ada aspek yang lebih luar biasa pada level itu. Namun, saat ini, dia belum siap untuk mencoba menerobos. Tingkat seni energi memiliki 9 fase, yang kelima adalah fase letusan energi, di mana seseorang dapat melepaskan energi sejatinya keluar tubuh. Adapun tingkat Leviathan, itu dipecah menjadi 9 Leviathan, dan demikian pula, yang kelima adalah daerah aliran sungai. Setelah mencapai Quinary Leviathan, kekuatan hidup seseorang akan berubah secara dramatis, dan dengan demikian, Quinary Leviathan dipandang sebagai inti utama dari lembaga manapun. Orang-orang seperti itu benar-benar memahami seni energi pada tingkat yang dalam, dan dapat hidup selama bertahun-tahun. Prospek mereka hampir tidak terbatas. Aku mungkin seharusnya tidak mencoba menerobos ke Quinary Leviathan di sini dan sekarang. Saya harus membiasakan diri dengan level saya saat ini terlebih dahulu. Mencoba untuk mencapai terobosan terlalu dini dapat menyebabkan ketidakstabilan. Saya hanya akan menunggu sampai saya memiliki banyak mata air kekuatan hidup untuk digunakan. Dengan itu, dan fondasi yang kuat, saya dapat memiliki jalan yang kokoh untuk menuju ke level legendaris. Bagaimanapun, tidak mungkin aku akan kalah dari Putra Mahkota atau Yun Hailan. Dengan itu, dia membuat keputusan. Tidak peduli betapa sulitnya itu, dia akan mengacaukan ketiga siswa konklav dari Crown Prince Society ini. Dan dia akan melakukannya dengan cara yang tidak satupun dari mereka menyadari siapa yang sebenarnya bertanggung jawab. Semakin dalam seseorang masuk ke dimensi Heaven Chores, semakin kuat energi mayat, energi kotor, dan energi celaka. Faktanya, di banyak tempat, udara terdistorsi sedemikian rupa sehingga hanya monster yang bisa terbang melewatinya. Akhirnya, Yang Qi akhirnya melihat kelompok 2 pria dan 1 wanita. Lei Tao sedang menggunakan Grand Thunder celap swordplay miliknya. Terbentang di depan mereka ada banyak gunung hitam pekat yang muncul dari dataran dan rawa-rawa darah. Gunung-gunung itu begitu mengesankan sehingga Yang Qi segera merasa hatinya tenggelam, dan harus mengedarkan energi sejatinya untuk menekan kekecewaannya. Jelas, mereka berada di luar dirinya. Adapun kelompok 3, mereka sudah siap, mereka semua mengeluarkan berbagai item magis, menyebabkan udara terdistorsi di sekitar mereka sejenak saat mereka mulai bergerak. Kemudian, mereka tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Yang Qi maju sedikit, tetapi segera bisa merasakan bahwa di dalam pegunungan itu bersembunyi iblis-iblis yang pasti bisa menghancurkannya. Satu-satunya alasan 3 lainnya bisa masuk adalah benda-benda ajaib yang memberi mereka kekuatan tembus pandang. Kurasa satu-satunya hal yang bisa kulakukan sekarang adalah menunggu mereka keluar. Membungkus dirinya dengan energi sejati, dia tenggelam ke dalam lumpur yang kotor, bau, dan berdarah, di mana dia berbaring menunggu, tidak menggerakkan otot. Kembali ketika dia menguasai dao serangan cepat, dia juga belajar bagaimana menjadi sangat sabar. Pada titik ini,
Kekuatannya dari God Mammoth penghancur neraka telah bergabung dengan sempurna dengan energi buruk di sekitarnya, membuat auranya persis sama dengan dimensi Heaven Chorus pada umumnya. Pada saat ini, dia seperti kombinasi dewa dan iblis. Saat itulah dia tiba-tiba mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang tekniknya. Saat dia melakukannya, energi sejatinya membuat suara retakan saat semakin mengeras, dan Sagevire Platinum menjadi sedikit lebih transparan. Saat dia tetap tenggelam dalam pencerahan kekuatan God Mammoth penghancur neraka, udara beriak di tepi pegunungan, dan 3 sosok muncul. Tentu saja, salah satunya adalah Lei Tao berbaju putih, yang saat ini memiliki labu botol yang agak besar tersampir di bahunya. Dari cara dia membawanya, itu jelas sangat berat. Seketika, Yang Qi mendeteksi aura kekuatan hidup. Mata air kekuatan hidup, mereka benar-benar mendapatkan beberapa. Tapi bagaimana caranya jangan bilang itu hanya karena harta tak terlihat yang mereka miliki. Yah, kurasa itu tidak masalah. Aku akan membebaskan mereka dengan cara apapun. Hanya dengan melihat labu air itu menyebabkan pikiran Yang Qi mulai berputar dengan ide-ide. Saat kelompok 3 terbang keluar dari gunung, menjadi jelas bahwa Lei Tao benar-benar kehabisan energi sejati, dan perlu istirahat. Tempat itu sangat berbahaya. Satu-satunya alasan kami bisa keluar dengan labu botol ini adalah jimat ilahi penembus luar angkasa yang dibuat dengan susah payah oleh putra mahkota untuk kami. Kalau tidak, kita akan membangunkan monster yang tersegel di kedalaman gunung. Kakak, apakah rumor itu benar? Apakah pegunungan Yama benar-benar menyembunyikan Kaisar Hantu Yama selama puluhan ribu tahun? Muridnya, Baron Heaven Chorus, adalah penguasa berdaulat sejati dari seluruh kerajaan Heaven Chorus. Itu benar, kata Lei Tao. Kaisar Hantu Yama memang disegel di pegunungan ini. Orang bijak agung dari masa lalu yang jauh menggunakan mata air kekuatan kehidupan untuk menekannya. Air itu seperti racun bagi zombie dan mereka yang mengolah dao iblis. Seharusnya, jika mereka mencium bau air, mereka akan terbunuh seketika. Baiklah, mari kita membangun kembali energi sejati kita dan kemudian meninggalkan tempat ini. Tidak akan mudah untuk mendapatkan mata air kekuatan hidup di lain waktu. Kaisar Hantu Yama semakin dekat untuk bangun dengan setiap hari yang berlalu. Suatu hari nanti, dia akan membebaskan diri, dan itu pasti akan menjadi bencana besar. Saya mendengar orang mengatakan bahwa putra mahkota benar-benar pergi ke pegunungan Yama dan berbicara dengan Kaisar Hantu Yama, kata siswi itu. Seharusnya, dia membawa pesan dari Rektor Institut Demi Immortal, meminta Kaisar Hantu Yama tetap di tempatnya setelah bangun, jangan sampai dia dibunuh untuk selamanya. Tidak mungkin untuk memastikan tentang hal-hal seperti itu, kata Lei Tao. Siapa yang tahu apa yang dipikirkan iblis tua itu? Anda tidak pernah bisa mempercayai iblis-iblis mereka selalu kembali pada kata-kata mereka. Ayolah, kita benar-benar harus pergi dari sini. Setelah beristirahat sebentar, Lei Tao bersiap untuk memanggil beberapa energi pedangnya, tetapi sebelum dia bisa. Desir, cahaya platinum suci meletus, membuat Lei Tao merasa seolah-olah beberapa binatang purba yang kacau menerjang ke arahnya dengan niat mematikan. Dalam sekejap mata, dia melihat lautan platina mengancam untuk menguasai dirinya sepenuhnya, serta tombak platina panjang menusuk ke arahnya. Namun, Lei Tao bukanlah seorang amatir. Mempertimbangkan bahayanya, dia menjatuhkan labu botolnya dan melemparkan tangannya lebar-lebar, menyebabkan dentuman guntur terdengar saat dia memanggil pedang Grand Thunder celap miliknya. Kehancuran petir. Saat energi pedangnya menyebar, itu membentuk gambar kuil besar di belakangnya. Energi pedang menghantam tombak, dan Lei Tao terhuyung mundur, energi sejatinya hampir sepenuhnya terkuras. Tombak platinum menghilang, digantikan oleh sosok yang mengenakan setelan armor platinum. Sulit untuk mengatakan apakah dia manusia atau iblis. Namun, dia bergerak sangat cepat sehingga dia bisa mengambil labu botol mata air kekuatan hidup, yang menghilang sebelum salah satu dari mereka bisa melakukan apapun. Kemudian, dia berputar dan terjun kembali ke dalam lumpur berdarah, menghilang seperti seekor loah ke dalam lumpur. Berhenti di sana, Yang Qi mengandalkan keterampilan yang dia kuasai saat mendapatkan pencerahan dao serangan cepat. Dia melakukan pukulan besar yang mendorong Lei Tao ke belakang, dan memaksanya untuk menggunakan Grand Thunder celap swordplay untuk membela diri. Kemudian, dia mengambil kesempatan itu untuk merebut labu botol mata air kekuatan kehidupan. Tentu saja, dia segera melemparkan botol itu ke dalam cincin ibu jari Heart of the Sea miliknya. Bagaimanapun, benda itu seberat gunung, dan mungkin bisa menghancurkannya sampai mati. Juga, aura kekuatan hidup yang kuat yang dipancarkannya akan membuatnya sangat mudah untuk melacaknya. Dan tak perlu dikatakan lagi bahwa dia tidak tertarik untuk terus bertengkar hebat dengan Lei Tao.
Jika dia memulai perkelahian, dan membunuh mereka, itu bisa menyebabkan malapetaka baginya di institut. Dan jika dia melawan mereka tetapi tidak membunuh mereka, akan lebih mudah bagi mereka untuk menyimpulkan identitasnya. Lagi pula, itu akan menyebabkan kejengkelan mendalam di pihak mereka jika mereka tidak menyelesaikan misi yang diberikan putra mahkota kepada mereka. Labu botol yang penuh dengan mata air kekuatan kehidupan itu dapat memicu transformasi yang mengguncang surga dan menggulingkan bumi di Yangki. Faktanya, dia bahkan tidak perlu membukanya untuk merasakan aura kekuatan hidup yang kuat di dalamnya yang mendorong partikel di dalam dirinya, mendorong mereka untuk bangun. Air suci ini seperti sumber dari setiap dan semua kehidupan. Memiliki keinginan kematian. Lei Tao berteriak, sepertinya akan meledak dari frustrasi dan kemarahan saat melihat mata air kekuatan hidupnya dicuri tepat di depan hidungnya sendiri. Tidak hanya itu kerugian pribadi yang besar, itu juga berarti bahwa dia tidak dapat menyelesaikan misi Putra Mahkota, yang akan kehilangan banyak wajahnya di masyarakat Putra Mahkota. Ini adalah kemarahan. Kemarahan yang tak terkendali. Faktanya, hal seperti ini tidak pernah terjadi padanya sebelumnya. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?